Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Jujur aja ya, jadi mahasiswa zaman now itu susah, apalagi dengan kurikulum yang padat, ekspektasi keluarga yang tinggi banget, belum lagi tekanan sosial yang nggak ada habisnya. Nah, hari ini kita bakal ngebedah lebih dalam soal fenomena yang sering banget dialami mahasiswa, academic burnout atau kelelahan akademik. Kita akan kupas tuntas riset terbarunya, biar kita benar-benar paham apa sih yang sebenarnya terjadi di tubuh dan pikiran kita pas kita didorong ngelewatin batas wajar. Sekarang coba deh tanyakan ke diri kalian sendiri. Pernah nggak sih ngerasa bener-bener capek? Kayak tubuh tuh rasanya berat banget buat ngelakuin hal-hal sepele, padahal semalam udah tidur cukup panjang. Kalau kalian pernah atau lagi ngerasain ini, please tahu kalau perasaan kalian itu valid. Kalian tuh bukan sekedar lagi males atau kurang motivasi. Sensasi yang kalian rasain ini sangat mungkin bagian dari kondisi psikologis yang jelas-jelas terdokumentasi di berbagai literatur medis. Oke, biar rapi, ini peta jalan pembahasan kita hari ini. Kita akan mulai dari mendefinisikan fenomena ini, ngebahas tanda fisik dan emosionalnya, melihat akar masalahnya, terutama soal skripsi, lalu dampaknya ke mental kita, dan pastinya strategi pemulihannya. Yuk kita mulai! Bagi yang pertama, mendefinisikan fenomenanya. Kita harus tarik garis tegas nih, apa bedanya stres biasa sama burnout? Para peneliti top kayak Schaufeli dan Maslah itu mendefinisikan academic burnout sebagai sindrom multidimensional. Apa aja sih isinya? Ada 3 hal utama. Kelelahan emosional yang ekstrim, munculnya rasa sinis atau apatis sama pendidikan, dan perasaan kuat kalau diri kita ini nggak kompeten. Terus, yang perlu banget kalian catat dari literatur ini adalah burnout itu kegagalan sistemik loh. Artinya, sumber daya internal kita udah nggak kuat nahan tekanan eksternal yang kronis. Jadi, ini sama sekali bukan karena kalian lemah atau punya cacat karakter ya. Nah, bedanya sama stres akademik biasa itu gampang banget dilihat. Stres biasa itu sifatnya sementara. Misalnya kalian capek, terus ujian selesai, kalian healing atau tidur puas pas weekend, Seninnya udah seger lagi. Tapi kalau akademik burnout, itu kelelahan kronis. Sikap apatisnya itu nempel terus. Rasa lelahnya nggak bakal hilang cuma dengan mematikan alarm dan tidur seharian. Lanjut ke bagian kedua, tanda fisik dan emosional. Mari kita cek gejala-gejalanya kayak lagi ngecek kondisi medis. Tahu nggak sih tubuh kita itu merespon stres akademik yang terus-terusan dengan cara menyalakan sumbu HPA secara terus-menerus. Ibaratnya, sistem alarm stres di otak kita itu bunyi non-stop. Makanya rasa sakit fisik yang kalian alamin itu nyata banget. Mulai dari sakit kepala tegang karena otot leher yang kaku, susah tidur, sistem imun yang drop, sampai bikin kalian gampang flu, bahkan masalah pencernaan kayak mual-mual. Ini tuh cara tubuh kalian berteriak karena paparan stresnya kelewatan. Nah, hancurnya fisik ini juga ngerembet ke mental. Mahasiswa yang kena burnout biasanya merasa hampa, cemas terus-terusan dan mood swing-nya parah. Akibatnya, mereka mulai ngejauh dari pergaulan kampus, sering bolos, dan jadi sinis banget. Dan yang paling sedih sih, erosi kepercayaan diri. Mereka mulai ngerasa kayak, aduh, aku ini produk gagal ya. Terus mulai mikir, kuliah capek-capek gini sebenarnya ada gunanya nggak sih? Mereka benar-benar kehilangan makna dari apa yang lagi diperjuangin. Masuk ke bagian ketiga, beban skripsi, dan akar penyebabnya. Apa sih biang kerok dari semua ini? Kalau kita baca literatur dari Universitas Negeri Surabaya dan jurnal inovatif, ada satu bos terakhir yang divalidasi banget sama data bikin mahasiswa stres berat. Yap, betul, skripsi. Ngerjain skripsi itu kan butuh kemandirian tingkat dewa ya. Nah, pas ini digabungin sama jadwal bimbingan yang nggak pasti, dosen yang susah banget ditemui, revisi yang kayaknya nggak kelar-kelar, plus deadline, wah ini bener-bener nyiptain badai sempurna buat academic burnout. Lebih luas lagi nih, peneliti Leiter dan Maslah nemuin 6 pemicu utama burnout di lingkungan akademik. Coba bayangin, beban kerjanya selangit, tapi kalian ngerasa nggak punya kendali sama sekali atas tugas itu. Udah gitu, nggak ada apresiasi dari dosen, kalian ngerasa kesepian, dan ngerasa diperlakukan nggak adil. Misalnya, dapat dosen pembimbing yang super killer. Belum lagi di era pasca pandemi ini, transisi belajar hybrid itu ternyata bawa kelelahan kognitif ekstra loh. Tapi ada poin yang sangat krusial di sini. Burnout itu nggak cuma soal beban tugas hari ini aja. Berdasarkan riset, seringkali burnout itu akarnya dari tumpukan trauma masa lalu yang belum beres. Entah itu pernah gagal di mata kuliah sebelumnya, atau pernah kena mental gara-gara dosen galak. Nah, luka-luka emosional ini menumpuk kan? Jadi pas akhirnya ketemu skripsi, mahasiswa langsung dihantam rasa takut yang melumpuhkan dan krisis PD yang luar biasa. Sekarang kita di bagian keempat, dampaknya terhadap kesehatan mental. Ini bagian yang lumayan serius.
Teman-teman, tolong banget diingat, ini bukan sekedar fase anak kuliahan yang bakal lewat gitu aja. Kalau dibiarin, burnout bakal ngerusak kualitas hidup kalian secara mendasar. Gejalanya itu eskalatif loh. Mulai dari gangguan tidur yang parah. Kalian tahu kan fenomena revenge bedtime procrastination? Itu loh, pas kalian sengaja begadang karena ngerasa nggak punya kendali atas waktu di siang hari. Ujung-ujungnya, ini bisa memicu depresi klinis, emosi yang gampang meledak, dan di kasus yang ekstrim, malah muncul pikiran buat nyakitin diri sendiri. Biar kita paham seberapa daruratnya isu ini, mari kita lihat data realnya. Di tahun 2020, Malang Times ngelaporin setidaknya ada 3 kasus sangat tragis di mana mahasiswa mengakhiri hidupnya karena depresi berat pas lagi ngerjain skripsi. Ini benar-benar fakta yang menyayat hati, tapi sekaligus jadi peringatan keras buat kita semua kalau kesehatan mental akademik itu isu hidup dan mati yang harus ditangani secara sistemik. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, strategi coping dan pemulihan. Terus solusinya gimana dong? Pertama, kita harus bangun yang namanya coping internal. Literatur itu ngebuktiin loh kalau mahasiswa yang punya efikasi diri tinggi, alias mereka percaya kalau mereka mampu beradaptasi dan ngelewatin rintangan, itu terbukti lebih kebal dari burnout. Jadi mulai sekarang, yuk latihan self-love, apresiasi diri sendiri buat sekecil apapun progres yang udah kalian capai. Berani pasang batasan dari hal-hal yang bikin stres, dan pelan-pelan bangun ketahanan mental kalian. Tapi ingat ya, kalian sama sekali nggak dituntut buat ngadepin ini sendirian. Mekanisme dari luar itu juga penting banget. Support system dari keluarga atau sahabat itu fondasi utama kalian. Jangan ragu juga buat nyoba perbaiki komunikasi sama dosen pembimbing. Dan yang paling penting, tolong cari bantuan profesional atau ke psikolog kalau bebannya kerasa udah nggak masuk akal. Oh iya, fakta menarik nih. Ternyata teknologi AI sekarang mulai diuji coba di beberapa kampus buat mendeteksi resiko burnout sejak dini. Keren kan? Ada satu kutipan keren dari literatur yang kita bedah yang pas banget buat ngerangkum ini semua. Akademik burnout adalah peringatan keras bahwa sistem kehidupan mahasiswa sedang mengalami ketidakseimbangan yang serius. Kutipan ini tuh seolah memvalidasi pengalaman kalian, sekaligus ngasih harapan bahwa dengan deteksi sedini mungkin dan lingkungan yang ngedukung, kalian pasti bisa bangkit lagi dan nemuin asyiknya belajar kayak dulu. Nah, sebelum kita udahan, coba renungin pertanyaan ini. Apakah kalian mau terus-terusan mengorbankan kewarasan dan kesehatan mental kalian cuma demi ilusi kesempurnaan akademik? Ataukah justru ini saat yang tepat buat ngasih izin ke diri kalian sendiri untuk berhenti sebentar, ambil napas panjang, dan fokus healing? Pilihan ada di tangan kalian. Makasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi ini sampai akhir. Tolong jaga kesehatan mental kalian ya, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.